Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Katarina Amelia di Wanyo Sore. Pemirsa, proses identifikasi korban ambruknya Ponpes Al-Qazzini di Sidoarjo, Jawa Timur terus berlangsung. Hingga Senin 6 Oktober pukul 22.45 waktu Indonesia Barat, jumlah korban meninggal dunia bertambah menjadi 61 orang. Informasi lainnya, pemirsa, Menkyu Purbaya menegaskan pemerintah tak akan ragu memangkas anggaran program makan bergizi gratis jika hingga akhir Oktober 2025 penyerapannya tak optimal. Ia mengingatkan dana yang mangkrak tetap membebani negara karena pemerintah harus membayar bunga utang. Pemirsa, inilah Wanyo Sore selengkapnya. Proses identifikasi korban meninggal dalam insiden ambruknya musola Pondok Pesantren Al-Qazzini Sidoarjo, Jawa Timur masih terus dilakukan. Info terbaru hingga Senin 6 Oktober pukul 22.45 waktu Indonesia Barat, total korban meninggal dunia mencapai 61 orang. Proses identifikasi dan pencarian korban meninggal dalam insiden ambruknya musola Pondok Pesantren atau Ponpes Al-Qazzini Sidoarjo, Jawa Timur terus dilakukan. Terbaru, Tim Disaster Victim Identification atau DVI gabungan berhasil mengidentifikasi 7 jenazah pada Senin 6 Oktober 2025 malam. Kabid Dokes Polda Jatim Kombes Muhammad Kusnan menyebut ketujuh jenazah itu dari 8 kantong. Salah satu kantong yang berhasil diidentifikasi berisi bagian tubuh milik korban. Hingga Senin 6 Oktober 2025 pukul 22.45 waktu Indonesia bagian Barat malam, total korban meninggal dunia mencapai 61 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 17 jenazah telah berhasil diidentifikasi oleh tim DVI. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB menyampaikan, data terbaru menunjukkan total korban terdampak mencapai 167 orang. Dari jumlah tersebut, 165 orang dan 7 bagian tubuh telah ditemukan. Namun 2 santri masih dinyatakan hilang dalam insiden musola Ponpes Al-Qazzini ambruk. Saat ini, proses pembersihan puing-puing bangunan 4 lantai itu difokuskan pada sektor A1 dan A2. Menggunakan kombinasi alat berat dan pencarian manual. Tim tetap berhati-hati dalam setiap pergerakan, mengingat struktur bangunan lama di sisi sebelah masih terhubung dengan area runtuhan utama. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memberikan klarifikasi soal surat edaran donasi Rp1.000 per hari yang ramai disorot publik. Ia menegaskan donasi tersebut hanyalah ajakan, bukan kewajiban bagi ASN, siswa maupun masyarakat. Jempitan, kemudian disimpan di situ. Nanti kalau ada orang sakit, kemudian tidak punya uang untuk pergi ke rumah sakitnya, maka orang yang mengelola uang itu bisa memberikannya, dan setiap bulan harus dilaporkan pada seluruh penyumbang. Di setiap RT sudah ada grup WA sekarang. Di RW ada... Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memberikan klarifikasi soal surat edaran donasi Rp1.000 per hari yang ramai disorot publik. Ia menegaskan donasi tersebut hanyalah ajakan, bukan kewajiban bagi ASN, siswa maupun masyarakat.
Melalui akun Instagramnya, Dedi mengatakan tujuan gerakan ini untuk menumbuhkan solidaritas antar warga Jabar. Program bernama Rereongan Sapoe Sarebu, Poe Ibu itu berlandaskan semangat gotong royong. Surat edaran diterbitkan pada 1 Oktober 2025 dan ditujukan kepada ASN, pelajar, serta masyarakat umum. Donasi Rp1.000 per hari diproyeksikan membantu kebutuhan mendesak di bidang pendidikan dan kesehatan. Pemerintah memastikan partisipasi bersifat sukarela sebagai bentuk kesetiakawanan sosial. Pengelolaan dana dilakukan di tiap wilayah dengan mekanisme terbuka. Laporan keuangan dari gerakan ini nantinya dijanjikan akan dipublikasikan secara transparan. Buat Mbak yang baik, bahwa tidak ada kebijakan gubernur nyuruh ngumpulin uang dari mulai anak sekolah, buruh bangunan, ASN Rp1.000. Tidak ada kebijakan itu. Yang ada adalah gubernur mengajak, menghimbau pada seluruh jajaran pemerintah dari mulai RT, RW, kepala desa, kepala kelurahan, camat, bupati, wali kota, untuk sama-sama membangun solidaritas sosial. Banyak orang yang rumah sakitnya gratis, tetapi tidak punya biaya untuk ongkos ke rumah sakitnya. Tidak punya biaya untuk nungguin di rumah sakitnya. Tidak punya biaya untuk bolak-balik kemoterapi dari Cirebon ke Jakarta. Nah, masalah itu harus diselesaikan di tingkat lingkungannya masing-masing. Di tingkat RT, cari bendahara atau orang yang bisa dipercaya. Kemudian setiap hari orang menyimpan uang Rp1.000 di kotak di depan rumahnya. Dulu saya menyebutnya beas jempitan. Kemudian disimpan di situ. Nanti kalau ada orang sakit, kemudian tidak punya uang untuk pergi ke rumah sakitnya, maka orang yang mengelola uang itu bisa memberikannya. Dan setiap bulan harus dilaporkan pada seluruh penyumbang. Di setiap RT sudah ada grup WA sekarang. Di RW ada grup WA, sangat mudah. Dan kemudian di bupati bisa mengkoordinir para ASN-nya. Nanti setiap hari di rumah dinasnya ada yang mengadu, maka dia bisa melayani ketika anak tidak punya sepatu ke sekolahnya, maka bisa dibantu. Gubernur tidak akan mengambil uang itu dan tidak akan mengkolektifkan. Saya hanya mengelola dana operasional gubernur sampai hari ini yang saya gunakan untuk layanan rakyat. Dan untuk layanan masyarakat di wilayah Provinsi Jawa Barat, maka itu juga akan dikelola oleh bendahara yang ditunjuk oleh sekretaris daerah. Kemudian ada namanya Balai Pananggihan. Uang itu dikumpulkan dari para ASN untuk memberikan sumbangsi menolong sesama masyarakat. Gak ada kaitan dengan APBD, gak ada kaitan dengan dana APBN, gak ada kok. Dan kegiatan ini bukan kegiatan baru. Di lingkungan masyarakat di seluruh Jawa Barat banyak sekali daerah-daerah yang sudah melaksanakan ini. Dan bagi mereka yang sudah melaksanakan tinggal dioptimalkan layanannya. Bagi belum melaksanakan silahkan dicontoh daerah-daerah yang sudah berhasil melaksanakan. Bukan kewajiban, hanya ajakan, ya. Mari kita nolong sesama kita. Barangkali hari ini kita memberikan sumbangsi pada orang, bisa jadi suatu saat kita yang mengalami kesulitan dan akhirnya ada tempat, ada pananggihan, ada tempat mengadu di mana kita bisa meminta pertolongan. Hanya itu saja. Hatur nuhun ya Mbak. Sehat selalu. Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di kediamannya di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan.
Politikus PDIP Guntur Romli memberikan tanggapan bahwa PDIP tak masalah dengan pertemuan tersebut. Politikus PDIP Guntur Romli menanggapi pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi. Guntur Romli mengaku tidak masalah dengan pertemuan tersebut. Ia mengatakan pertemuan tersebut menunjukkan kerendahan hati dan keterbukaan Presiden Prabowo yang mau menerima siapapun dengan segala persoalannya. Guntur Romli mengaku yakin Presiden Prabowo mampu mengatasi persoalan bangsa ini dengan independensinya tanpa cawe-cawe dari pihak manapun. Ia berharap Presiden Prabowo tetap menjalankan roda pemerintahan tanpa campur tangan orang lain. Sebelumnya, Presiden Prabowo dan Jokowi bertemu di Kertanegara, Jakarta Selatan pada Sabtu 4 Oktober. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, dalam pertemuan itu, kedua tokoh tersebut membahas soal masalah kebangsaan hingga masukan terkait rencana ke depan. Prasetyo Hadi menyebut pertemuan keduanya sebetulnya hal yang biasa. Namun pertemuan Presiden Prabowo dan Jokowi disesuaikan dengan posisi keduanya berada. Menteri Keuangan Purbaya menegaskan pemerintah tak akan ragu memangkas anggaran program makan bergizi gratis jika hingga akhir Oktober 2025 belum terserap optimal. Purbaya mengingatkan dana yang mengendap tetap membebani negara karena pemerintah harus membayar bunga utang. Menteri Keuangan atau Menkyu Purbaya Yudisadewa menegaskan bakal tetap memotong anggaran program makan bergizi gratis atau MBG apabila tidak terserap hingga akhir Oktober 2025. Ia mengatakan nantinya jika anggaran untuk MBG ditarik, maka selanjutnya akan dialihkan untuk program-program lainnya yang dinilai lebih siap untuk menyerap. Menurut Purbaya, Kementerian Keuangan akan melihat serapan anggaran MBG pada bulan Oktober ini. Jika serapannya bagus, anggarannya bisa ditambah, dan sebaliknya, jika tidak bagus, maka anggarannya bisa dikurangi.
Hal itu disampaikan Purbaya dalam respons pernyataan Ketua Dewan Ekonomi Nasional atau DEN Luhut Binsar Panjaitan yang memintanya agar anggaran MBG tidak ditarik. Purbaya menyebut data yang disampaikan Luhut tak berbeda dengan yang dipegang Kementerian Keuangan. Semuanya, makasih. Pak Luhut kan bilang dana itu kan nggak boleh diambil dari MBG. Enggak, dia bilangnya yang lebih, saya coba perhatikan apa yang dia omongkan. Dia bilang penyerapannya udah lebih baik sehingga saya nggak harus mengambil gitu. Catatannya gitu. Itu kan dia. Itu kan dia berdasarkan data yang lain. Data saya juga kira-kira begitu. Tapi tetap saya akan assess, saya akan nilai sampai akhir Oktober. Kalau akhir Oktober saya tahu nanti sampai Desember beberapa triliun nggak kepake, saya ambil uangnya, nggak ada bedanya kok. Nggak ada yang berubah, hanya itu aja. Jadi tetap akan ambil. Kalau nggak dipakai nggak diambil, kenapa? Di sana juga nganggur duitnya. Gitu. Saya sebarin ke tempat lain yang lebih siap. Oke, siap. Terima kasih semuanya. Luhut menilai serapan anggaran yang semakin optimal akan memberi dampak besar pada ekonomi masyarakat kecil. Bahkan kata dia, program MBG tercatat mampu menyerap 380.000 tenaga kerja. Luhut juga telah berpesan agar Badan Gizi Nasional atau BGN lebih cermat dalam menjaga kelancaran pasokan bahan pangan seperti telur, ayam, pisang, ikan, dan sayuran. Sebab jika pasokan tidak dijaga dengan cepat, maka berisiko terjadi kelangkaan di daerah tertentu. Lebih lanjut, Luhut menekankan bahwa manfaat MBG menjadi sangat relevan di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian. Oleh karena itu, dia menegaskan program tersebut tidak perlu dihentikan karena sudah menunjukkan perkembangan positif. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal atau DJSEF, Kementerian Keuangan dalam akun resmi sosial media mengatakan bahwa hingga 8 September 2025, beberapa realisasi anggaran untuk program prioritas seperti makan bergizi gratis dan sekolah rakyat masih jauh dari target. Tercatat realisasi anggaran untuk MBG hingga 8 September 2025 baru mencapai 13 triliun rupiah atau hanya 18,3% dari pagu 71 triliun rupiah. Juga bahwa penyerapan anggarannya sekarang kelihatan sangat membaik, sehingga Menteri Keuangan tidak perlu nanti ngambil-ngambil anggaran yang tidak terserap. Dan itu kami ingatkan tadi sama Pak Dadan, karena itu cost of fund juga. Jadi jangan sampai dana yang dialokasikan tidak bisa serap. Tadi kami lihat dana semua akan terserap dengan baik dan itu akan terjadi penyebaran dan itu saya kira akan menggerakkan ekonomi di bawah. Karena pada dasarnya seperti yang di Menteri Keuangan sampaikan, kalau uang itu berputar di bawah itu kan menggerakkan ekonomi. Komisi Pemberantasan Korupsi mengembalikan 1 unit Toyota Alphard yang disita dari rumah mantan Wamenaker Immanuel Ebenezer alias Noel. Mobil tersebut dipastikan milik Kemenaker dan tidak terkait dengan kasus dugaan korupsi yang menjerat Noel. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengembalikan 1 unit Toyota Alphard yang sebelumnya disita dari kediaman mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer alias Noel.
Juru bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan bahwa penyidik telah menelusuri status kepemilikan mobil tersebut dan memastikan kendaraan itu merupakan mobil sewaan milik Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemenaker, bukan hasil dari tindak pidana korupsi. Menurut Budi, kesimpulan itu diperoleh setelah penyidik memeriksa sejumlah saksi, termasuk pejabat di lingkungan Sekretariat Jenderal Kemenaker serta pihak swasta. Dari hasil pemeriksaan, diketahui bahwa mobil tersebut disewa oleh Kemenaker untuk digunakan sebagai kendaraan operasional Wamenaker. Lebih lanjut, Budi menegaskan bahwa pengembalian kendaraan itu menunjukkan profesionalitas penyidik KPK. Setiap aset yang disita akan terlebih dahulu diuji keterkaitannya dengan perkara. Jika terbukti tidak berkaitan, maka segera dikembalikan kepada pihak yang berhak. Noel ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pemerasan pengurusan sertifikasi K3 di Kemenaker. Para tersangka berhasil mengumpulkan hasil pemerasan sebesar 81 miliar rupiah dengan dugaan Noel menerima 3 miliar rupiah serta motor mewah Ducati. Mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan membagikan momen saat hendak mengisi BBM di SPBU Shell TB Simatupang, Jakarta Selatan. Namun sayangnya stok BBM habis. Pada momen tersebut salah satu pegawai Shell berbagi curhatan bahwa sudah 2 pekan stok BBM di Shell kosong. Mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan membagikan momen saat hendak mengisi BBM di SPBU Shell TB Simatupang, Jakarta Selatan. Namun sayangnya stok BBM di SPBU tersebut masih kosong. Dalam video itu, tampak Anies berbincang dengan salah satu pegawai bernama Fikri. Fikri mengatakan stok BBM di tempatnya bekerja sudah kosong sejak 2 pekan terakhir. Udah berapa lama nggak ada? Kalau untuk di Shell TB Simatupang itu kita stok outnya tanggal 21 September kemarin Pak. Betul, tapi untuk desainnya kita masih tersedia. Kemudian untuk pelayanan bimbel sama untuk di teleponnya juga kita masih melayani. Ia mengungkapkan SPBU TB Simatupang kini lebih banyak melayani perbaikan kendaraan dan menjual makanan serta minuman. Selain itu, Fikri menceritakan jam kerja karyawan dikurangi dari yang sebelumnya 22 hari menjadi hanya 15 hari per bulan. Jadi ada jam kerjanya itu jumlah hari kerjanya dibatasi gitu, dikurangi. Misalkan biasa 20 hari kerja, jadi 15 hari kerja masuk seperti itu Pak. Tapi mereka masih kerja sekarang? Iya masih kerja gitu. Mereka lebih fokusnya ke food sih Pak sekarang, Pak, jualan kopi, makanan gitu, jual menawarkan di luar. Dalam kesempatan itu, Fikri mengatakan SPBU Shell TB Simatupang biasanya melayani 2.000 kendaraan per hari. Namun saat ini kondisinya benar-benar berubah. Ia berharap keadaan kembali normal, sehingga teman-temannya bisa bekerja dengan normal lagi.
Sebagai informasi, seluruh SPBU sel di Indonesia masih kehabisan stok BBM. Berdasarkan laman resmi Sel Indonesia, tak hanya Sel Super, stok Sel V-Power dan V-Power Nitro Plus juga tidak tersedia. Pengurus Pondok Pesantren Al-Qasini memberikan santunan kepada keluarga korban ambruknya pondok pesantren, namun keluarga korban justru mengembalikannya. Salah satu orang tua korban meninggal dunia mengaku mengembalikan santunan tersebut karena hanya ingin mendapatkan ridho dari para kiai dan guru di Ponpes Al-Qasini. Pengurus Pondok Pesantren Al-Qasini memberikan uang santunan kepada keluarga korban musola ambruk, namun keluarga korban mengembalikannya. Pengurus Ponpes itu memberikan uang santunan kepada keluarga korban atau wali santri uang santunan khususnya kepada korban yang meninggal dunia. Dewan Pengasuh Pesantren Al-Qasini Kiai Haji Muhammad Ubaidillah Mujib mengungkapkan bahwa santunan itu diberikan sebagai bentuk rasa duka cita, sekaligus permohonan maaf untuk keluarga korban. Tak hanya itu, santunan juga diberikan sebagai biaya ganti kargo untuk pemulangan jenazah santri ke kampung halamannya. Salah satunya yakni santri bernama Soleh yang berasal dari Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka. Santunan itu sempat diterima oleh pihak keluarga, namun dikembalikan lagi oleh Abdul Fattah selaku kakak kandung almarhum Soleh. Ia mengaku mengembalikan santunan tersebut karena hanya ingin mendapatkan ridho dari para kiai dan guru di Ponpes Al-Qasini. Melihat hal itu, publik memotret keimanan tulus dari keluarga korban yang memilih jalan spiritual dan memaafkan. Di sisi lain ada tuntutan dari publik yang menuntut adanya investigasi dan pertanggungjawaban hukum atas tragedi yang seharusnya bisa dicegah. Salah satu yang membuat ironisnya ada sebuah pernyataan dari pengasuh Ponpes Al-Qasini, justru memicu reaksi yang sebaliknya. Menanggapi tragedi yang merenggut puluhan nyawa santri, sang pengasuh menyatakan bahwa semua yang terjadi adalah murni takdir Allah. Ambruknya bangunan musola Ponpes Al-Qasini pada Senin 29 September 2025 saat sholat asar masih menyisakan duka mendalam bagi keluarga atau wali santri. Akibat tragedi ini ratusan santri terjebak dalam reruntuhan. Ada yang sudah diselamatkan, namun juga puluhan lainnya ditemukan tewas. Dari data yang dirilis Badan Nasional Penanggulangan Bencana tercatat pada Minggu 5 Oktober 2025 per pukul 9 malam waktu Indonesia Barat, sebanyak 156 orang jadi korban. Dari jumlah itu korban yang selamat sebanyak 104 orang, lalu korban meninggal 52 orang termasuk 5 bagian tubuh. Jumlah korban diperkirakan akan masih terus bertambah, mengingat operasi pencarian dan evakuasi dari reruntuhan Ponpes Al-Qasini masih terus dilakukan.
Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Saya Katarina Amelia dan seluruh tim yang bertugas mengucapkan sampai jumpa di One News sore berikutnya. Setiap hari pukul 7 malam hanya di kanal YouTube TV One News Go.